Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Masterman bersama teman saya Ikram akan mempresentasikan tentang pelajaran pengantar ekonomi Islam. Maka yang akan menyampaikan yang pertama yaitu teman saya Ikram. Nama matahari terbit dari timur, kau ada untuk mengerti. Selagi bumi ini tetap berputar, kau ada untuk perjalanan abadi. Di sini menjelaskan tentang materi pengantar ekonomi Islam. Yang pertama, Islam sebagai sebuah sistem tatanan kehidupan. Islam mencakup dalam 5 hal. Yang pertama, akidah, syariah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Adapun definisi ekonomi Islam, ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-Quran dan Hadis, yang mengimplementasi sistem Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat. Sedangkan representasi perilaku ekonomi umat muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara kaum. Pengetahuan untuk merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya seirama dengan maksud Islam. Adapun landasan ekonomi Islam mencakup 3 hal. Yang pertama, landasan akidah, yaitu iman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, landasan syariah, Al-Qur'an, hadis, dan jihad. Yang ketiga, landasan akhlak. Yang pertama, kejujuran, keadilan, dan kerjasama. Adapun pilar-pilar ekonomi Islam mencakup ada 6 hal. Yang pertama, larangan riba, kewajiban zakat, larangan berjudi, keharusan sukarela. Kelima, larangan swa-aniaya atau menganiaya orang lain atau orang lain. 6. Pembolehan peran serta pemerintah. Pendekatan dan ruang lingkup ekonomi Islam. Menurut Kozakov, ilmu ekonomi adalah bagian dari agama. Kedua, berkaitan dengan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, terdiri dari teori dan praktek. Yang keempat, menggunakan metode universal, matematika, logika, dan lain-lain. Islamic Economics, ilmu ekonomi Islam, bagian dari ilmu ekonomi. B. Berdasarkan atas paradigma Islam. C. Multidisipliner. D. Diperlukan ijtihad melalui metode tafsir, kias, studi empiris, dan fikih. Seperti juga sistem lainnya dalam sistem ekonomi Islam, terdiri dari yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, prinsip-prinsip yang merupakan sumber dari Quran dan Sunnah. Yang ketiga, institusi atau kelembagaan. Yang keempat, metodologi. Ekonomi Islam mempunyai prinsip, instrumen, dan tujuan. Di antara prinsip ekonomi Islam adalah tauhid, brotherhood, work production, ownership, distributive equity. Sedangkan instrumen dalam ekonomi Islam mencakup no bunga, PLS atau ibu, pembatalan pemikiran atau pembatasan pemilikan, wajib zakat, peran negara, jaminan sos, institusi Islam. Adapun tujuan ekonomi Islam yang diantara lain untuk menghapus kemiskinan, full employment, pertumbuhan tinggi, stabilitas nilai uang, tegak hukum, keadilan sosial, dan hubungan. Prinsip atau hukum sistem keuangan syariah.
Yang satu, pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai yang ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. Yang kedua, pemberian dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang menjamin dana. Ketiga, Islam tidak diperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. 4. Unsur gharar, ketidakpastian, spekulasi tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Kelima, investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah atau sejenisnya. Ekonomi Islam, ciri dan karakteristik. Sedangkan ekonomi Islam menurut pemikiran Cowdery 1986 didasarkan atas prinsip tauhid atau normal or moral Islam, brotherhood, persaudaraan, work and productivity, kerja dan produktivitas, distributive, equality, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, cooperation, kerjasama, organization, organisasi, Islamic institutionalism, institusi Islam. Prinsip tersebut teraplikasikan dalam sistem ekonomi Islam. Beberapa karakteristik sistem ekonomi Islam menurut M. Amanat pada tahun 1996 dan Monzarkhaffs pada tahun 1995 meliputi A. Mengakui kepemilikan individu dan kolektif dalam konteks kemaslahatan. B. Tiadanya transaksi berbasis bunga dan mengunggulkan sistem bagi hasil dan atau profit and loss sharing seperti dalam mudharabah atau masyarakat. C. Berfungsinya institusi zakat sebagai salah satu sarana distribusi. D. Mengakui mekanisme pasar. E. Perlu adanya peran negara atau pemerintah dalam fungsinya sebagai regulator dan supervisor. Adapun pengharaman riba dalam Al-Quran, wa ma ataitum min riban liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallahi wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mut'ifun. Dan sesuatu ribat atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Terus ayat lainnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba at'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Kerangka kerja kelembagaan sistem EI, ekonomi Islam. 1. Sistem kepemilikan. A. Manusia sebagai khalifah atau wakil Allah yang aktif. B. Diakui hak kepemilikan individu dengan cara-cara yang dibenarkan syariah. C. Hak kepemilikan hanya dalam pemanfaatan, tidak mutlak ya. D. Ada hak milik umum dan hak milik negara yang tidak individu. 2. Pengambilan keputusan didasarkan atas kerjasama yang bebas antara individu dan negara berdasarkan peraturan yang ditetapkan bersama. 3. Peran negara. A. Pemerataan distribusi melalui zakat, kewarisan, pajak, dan sistem pendidikan. B. Menyediakan kebutuhan dasar di rakyat dan menghapuskan kemiskinan. C. Memproduksi kebutuhan masyarakat atau umum. D. Pengawas pasar. 4. Peran institusi zakat. 5. Pelarangan riba yang menggantinya dengan sistem bagi hasil atau syirkah dorobah. Mungkin sampai cukup pada pembahasan materi pengantar ekonomi Islam oleh saya dan kakak saya. Yes, saudara ikram. Untuk materi pengantar ekonomi Islam kurang lebihnya akan mengucapkan mohon maaf. Saya Mas Amin Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.